Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan diskusi tentang 3 metode, ya, naib Bayes, SPM, dan regresi logistik. Ini sesuai dengan CPMK yang kelima, yaitu menerapkan naib Bayes, regresi logistik, dan SPM. Nanti bisa dicek di kurikulum yang terbaru ya. Oke, kita mulai dari naib Bayes dulu. Naib Bayes ini sebenarnya kan sudah pernah kita bahas gitu ya, pada saat mata kuliah komputasi cerdas. Naib Bayes ini prinsipnya mengambil keputusan berdasarkan peluang kejadian, ya. Ini agak double ini, berdasarkan peluang kejadian. Jadi ini kira-kira kalau saya ambil mata kuliah ini kira-kira lulus atau tidak, berdasarkan nilai-nilai saya dari mata kuliah yang sebelumnya, itu misalnya. Nah, kita mengistilahkan peluang kejadian itu dengan istilah kerennya adalah posterior probability. Oke, rumusnya seperti ini. Kita langsung ke contoh soal aja biar langsung clear. Nah, di studi kasus ini saya gunakan soal yang sama persis dengan pertemuan yang pertama, di mana ada 5 data set yang 2 gagal, 3 lulus, jam studi dan pretest ya, sebagai acuan untuk menentukan kelulusan seseorang. Nah, ada orang baru yang dia jam studinya 4 jam dan pretestnya 4, mau kita prediksi nih. Tapi metodenya dengan naib Bayes. Kira-kira lulus atau tidak? Maka langkah pertama ini adalah pre-processing yang sifatnya opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak. Karena ini saya menjelaskan contoh ya, supaya lebih mudah memahaminya, kita buat kategorisasi gitu. Kalau lama studinya lebih dari 3 jam, kita anggap tinggi. Kalau nilai pretestnya lebih dari 5, ini karena ujiannya susah banget, maka kita juga anggap tinggi gitu. Oke. Maka kalau kita punya data uji masing-masing studinya 4 jam, ya, berarti kita kategorikan tinggi, dan sementara nilai 4 pada pretest kita anggap dengan kategori rendah. Oke. Lalu kita menghitung probability priori. Ini gampangannya probability outputnya. Outputnya apa sih? Oh, ada gagal, ada lulus. Gagal ini ada berapa? Oh, ada 2. Dari total data yang berapa? Dari 5 orang nih. Berarti peluang untuk gagal itu adalah 2 orang dari 5 responden. Berarti 0,4 probability-nya. Ya, 40% lah kasarannya. Sementara berapa peluang lulusnya untuk lulus di mata studi ini gitu ya. Lulusnya ada 3 orang, berarti 3 per 5 orang yang kita survei. Berarti 0,6. Nah, berarti langkah keduanya seperti itu. Cari berapa persen lulus, ya, peluang lulus dan peluang gagal. Kalau outputnya 3, ya cari peluang ketiga outputnya tadi. Nah, kalau sudah, ya dulu kan saya menjelaskan, coba kalau peluangnya gini, 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 agak ribet ya. Nah, sekarang saya coba sederhanakan. Kamu fokus saja pada data ujinya. Nah, data ujinya tadi apa? Kita coba flashback. Ya, tadi berdasarkan data yang kita eh, kelompokkan, ya, studi ini 4 jam. Berarti ini termasuk tinggi, ya, studinya, karena lebih dari 3. Sementara nilai pretestnya adalah dapat 4 gitu. Yang kalau dari nilai 5 dia lebih rendah gitu. Sehingga Anda cukup fokus pada kejadian yang studinya tinggi dan pretestnya rendah. Lalu Anda lihat kelas yang lulusnya berapa, gagalnya berapa. Oke, sekarang kita coba deskripsikan probabilitas bersyarat per fitur ini seperti apa. Tadi kita punya 2. Studi yang tinggi lulus itu berapa? Berarti yang tinggi dan lulus itu berapa? Oh, ada 3 dari 3 orang yang lulus. Berarti 3 per 3, yaitu 1. Sementara yang pretestnya rendah, ya, ini cuma ada 1 dari 3 yang lulus. Berarti 1/3. Ini artinya kita dapat wacana bahwa yang kelas lulus tadi dengan kondisi studi tinggi adalah 3/3 dan pretestnya rendah ada 1/3.
Nah, sekarang bagaimana dengan yang gagal? Kita cek lagi. Yang studinya tinggi, ya, tapi gagal, oh nggak ada. Berarti 0/2 atau sama dengan 0. Sementara pretest yang rendah, berarti yang rendah, tapi dia gagal, oh cuman ada 1. Dari yang gagal ini ada 2 orang. Oke. Lanjut ya. Nah, kita punya wacana nih. Oh, yang peluang lulus sekian, peluang gagal sekian, studi tinggi lulus sekian, pretest rendah sekian, ya, dengan kelulusan sekian, ya. Lalu kita apakan gitu. Maka kita hitung 2 kemungkinan probability anak itu lulus dengan kondisi jam studinya 1 ini maksudnya tinggi tapi pretestnya rendah. Berarti cara mendapatkan probabilitas posteriornya adalah dengan mengkalikan peluang lulus saja, ya, dikalikan dengan jam studi yang lulus dan dikalikan dengan peluang pretest yang jam studi yang tinggi dan pretest yang rendah ketika keduanya tadi lulus. Jadi kita ketemu ini 0,6 dikalikan dengan 1 ya, 3/3 dikalikan dengan ini 1/3. Nah, ini. Sehingga kita dapat 0,2. Artinya, probability dia lulus itu adalah 0,2. Sementara kita harus ngecek dulu. Belum berarti kalau probability yang lulus tadi 0,2, maka probability kegagalannya pasti 0,8. Itu tidak berlaku pada naive Bayes. Oke? Sehingga kita coba hitung lagi. Berapa peluang yang gagal ketika terjadi event jam studinya tinggi tapi pretestnya rendah. Oke, maka kita lihat peluang yang gagal tadi ada 0,4 ini ya. Dikalikan dengan jam studi yang tinggi ketika gagal, ini ada 0 ya. Dikalikan dengan pretestnya rendah tapi juga gagal. Nah, ini ada setengah. Sehingga berapapun dikalikan 0 akan hasilnya 0. Maka peluangnya adalah 0. Ya. Konklusinya apa? Oh, lulusnya lebih besar daripada yang gagal. Sehingga kita simpulkan, maka untuk anak yang studinya adalah 4 jam dengan nilai pretestnya adalah 4, kesimpulannya adalah dia lulus. Gitu ya. Itu kalau versi naive Bayes. Jadi lihat probability-nya. Nah, sekarang kita bicara tentang SVM, support vector machine, ya. SVM ini prinsip dasarnya ketika ada data, dia akan memisahkan hyperplane ya dengan bentuk hyperplane atau garis pembatas gitu ya. Ini ibaratnya ada Korea Utara dengan Korea Selatan, batas Korea Utara dan Korea Selatan itu di mana? Nah, itu ada semacam tembok yang memisahkan. Nah, tembok itu kita sebut dengan hyperplane. Oke. Lalu gimana kita bisa dapat hyperplane-nya versi SVM? Ya. Maka kita tetap dengan studi kasus ada 5 orang tadi dengan kita mau prediksi versi SVM kalau studinya 4 jam dan nilai pretestnya 4 kira-kira lulus atau tidak. Oke, langkah pertama kita lakukan pre-processing ya. Pre-processing di sini untuk menyederhanakan persamaannya ya nanti. Nah, di sini agak berbeda ya kalau di dalam SVM. Saya lebih mudah menghitungnya dengan mengkategorisasikan kategori atau kelas kedua atau ya dan tidaknya. Untuk tidaknya itu bukan 0, tetapi negatif 1. Ya. Kenapa? Nanti supaya ada deh di tahap selanjutnya yang intinya untuk dapatkan bobot seberapa sih sebenarnya bobot dari jam studi, berapa bobot dari pretest gitu ya. Itu bisa terhitung gitu dengan proses penyederhanaan.
Oke, setelah kita kategorikan begini tadi ya, yang tadinya 0 ini hanya kita ganti minus 1 ya. Di sini tadi, maka kalau kita punya studinya 4 jam belajar berarti kita kategorikan 1, kalau pretestnya 4 kurang dari 5 artinya rendah yang kita kategorikan minus 1. Nah, ketika kita sudah punya, kita bentuk semua persamaan dalam ini, dalam apa ini ya? Bentuk persamaan gitu ya untuk membentuk model hyperplane-nya. Rumusnya adalah kalau kita mau membentuk garis linier ya berarti kan logikanya adalah bobot atau konstanta ya biasanya dikali dengan variabelnya. Di sini variabelnya adalah jam studi, kemudian ditambah dengan konstanta dari variabel kedua, di sini kita gunakan pretest, ditambah dengan bias untuk naik atau turun dari garis tersebut supaya lebih soft gitu ya. Biasanya adalah sama dengan 0. Tapi di sini supaya perhitungannya jadi lebih soft kita gunakan lebih dari sama dengan gitu ya. Lebih dari sama dengan 1. Pokoknya kalau lebih dari sama dengan 1 berarti lolos gitu. Nah, di sini kan nilainya minus ya, 1. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan ini, minus 1 ya, jam studinya sebagai jam studinya ya ini, bukan sebagai bobotnya ya. Berarti kan kita ketemunya adalah minus W1 gitu ya, jam studi W1 dikali minus 1 maksudnya. Berarti minus W1 ditambah W2-nya kita belum tahu, dikali pretest. Pretestnya adalah 1. Berarti W2 kali 1 adalah positif W2. Ditambah dengan B. Nah, untuk memudahkan kita mengestimasi dia positif atau negatif, kelas ya atau tidak, ya, maka kita masukkan ke sini. B kali dengan output. Berarti B di sini dikali minus 1 sama dengan minus B. Untuk outputnya minus 1. Ya. Sekarang yang data kedua. Ya, dari data pertama kita ketemu persamaan begini. Data kedua kita ketemu persamaan baru lagi. Minus 1, ya, ini datanya sebagai jam studi, artinya W1 dikali jam studinya minus 1, berarti W1 kali minus 1 sama dengan minus W, ditambah W2 dikali pretestnya adalah minus 1. Sehingga di sini W2 kali minus 1 sama dengan minus W2. Outputnya minus berarti di sini minus B. Gitu. Di sini data ketiga dan keempat ya ini sama sehingga kita satu persamaan saja. Ini positif semua berarti logikanya W1 tambah W2 tambah B karena perkalian positif dengan positif. Nah, sekarang yang persamaan keempat kita dapatkan dari data kelima. Di sini adalah W1 kali W2-nya ini berarti dikurangi karena pretestnya ini negatif. Berarti W2 kali minus 1 sama dengan minus W2. Ditambah, oh kelasnya out positif berarti plus B. Oke. Nah, ketika kita sudah dapat data ini, persamaan 1, 2, 3, 4 kita lakukan proses yang namanya substitusi supaya ketemu W1-nya berapa, W2-nya berapa. Ya, sehingga kita dapatkan seperti ini. Kira-kira ya, kalau ini minus dan ini minus, kemudian kita komputasi dengan persamaan negatif, ini akan terbuang W1-nya karena minus W1 minus minus jadi positif W1 minus tambah positif jadi hilang. Nah ini minus tambah minus jadi positif, jadi seolah-olah seperti W2 tambah W2 menjadi W2 W2 ya. Ini sama dengan 2, B-nya juga jadi hilang. Sehingga W2-nya sama dengan 1. Oke, maka dari sini kita ketemu nih bahwa W2-nya adalah 1 sebagai, jadi kalau kita masukkan ke sini, pengalihnya pretest adalah 1.
Nah, di persamaan yang lain, gimana caranya kita dapat W1? Ya, W1, di sini W1, ya. Kemudian, wah ini berarti kalau ini positif, kita tambah. Sehingga W2-nya menjadi 2 kali lipat ya, 2W1. Yang ini kebetulan positif sama negatif. Ya, berarti akan hilang. Ya. Ini sebenarnya adalah plus B, gitu ya, plus B. Maka kita bisa otak-atik ya, kalau W1-nya kamu set 1, berarti B-nya akan jadi berapa untuk jadi 2. Ya. Jadi dicontohkan, misalnya kalau W1-nya adalah 1, misalnya B-nya adalah minus 3. Oke. Kalau sudah, kita tadi sudah dapat nih, bahwa kita punya data ujinya, studinya tinggi, pretestnya rendah, W1-nya anggaplah 1, W2-nya 1, ini bukan W3 ya harusnya ya. Ini B sama dengan minus 3. Anggaplah ini betul ya, kalaupun tadi ketemu dengan satu kesalahan dalam proses perhitungan, diabaikan saja. Nah, ketika ini tadi sudah ketemu, misalnya ya, W2, W1, B-nya, maka kita masukkan ke persamaan ini. Ini anggaplah ini betul. 1, 1, kemudian B-nya tadi adalah minus 3. Ya, berarti ketika ada data baru yang tadi kita kategorikan 1 dengan minus 1, kita masukkan aja sebagai X1 dan X2-nya. Sehingga 1 kali 1 tetap 1, 1 kali minus 1 itu minus 1, 1 kurangi 1, 0. 0 dikurangi 3 sama dengan minus 3. Sehingga asumsinya apa? Setelah kita dapat data tadi, maka kesimpulannya dia adalah gagal. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke regresi. Nah, di konsep regresi ini, prinsip dasarnya adalah membuat sebuah persamaan garis pendekatan. Misalnya ada data di sini, data di sini, data di sini, nih ya. Nah, ini kita cari kira-kira dengan pola data yang ada ini, outputnya akan seperti apa? Output ini Anda gambarkan dalam bentuk persamaan. Ya, itu yang kita sebut regresi. Kalau di statistika, Anda akan mengujinya untuk melihat pengaruh. Ya, melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Atau kata lainnya, kita mau mengestimasi nilai variabel dependen yang tergantung terhadap yang bergantung tadi itu berdasarkan nilai-nilai yang dihasilkan dari variabel independen. Contoh, saya itu adalah sales gitu ya. Kemudian saya ini perlu ngiklan. Nih, saya ngiklan 9 kali, 10 kali sampai 15 kali. Dia akan terjual berapa ya sales penjualannya tadi. Nah, itu kita bisa rekap dari per hari atau per bulannya misalnya, lalu kita bentuk persamaannya. Oh, per bulan 1 polanya begini, saya tambah di bulan kedua begini, tambah bulan ketiga begini. Oh, salesnya atau penjualannya jadi naik nih. Maka saya bentuk persamaannya kayak seperti ini. Rumus umumnya seperti ini. Nah, yang kita nanti akan praktekkan itu bukan regresi linier. Nanti kalau regresi linier biasanya dosen statistika yang akan mengajarkan. Nah, yang sering terjadi dalam masalah data mining itu adalah regresi logistik. Ya, yang biasanya bentuknya adalah menggunakan pola data sigmoid ya. Yang konsepnya niru-niru dari konsep probabilitas. Jadi dia menghitung probabilitas sebuah kejadian tapi pakai konsepnya sigmoid. Sigmoid itu apa? 1/1 plus E pangkat minus. Nah, abaikan dulu. Ya. Setelah itu nanti setelah ketemu oh probabilitasnya sekian persen nih gitu misalnya. Nah, bobot ini benar enggak? Gitu ya. Maka untuk dapatkan bobot terbaiknya dia menggunakan turunan dari log likelihood yang memodelkannya seperti ini. Nanti langsung ke contoh saja. Oke. Kita punya data sama seperti tadi.
mau kita prediksi anak yang belajar 4 jam dengan nilai pretest 4 itu kira-kira gimana prediksinya. Ya, dengan data yang sama persis dengan soal sebelumnya. Maka di langkah pertama yang sifatnya ini sunnah ya, jadi tidak wajib, kita kategorisasikan saja biar ngitungnya lebih gampang. Ya. Maka setelah ini dikategorisasikan, ya, maka selanjutnya Anda itu adalah mengelompokkan ya. Misalnya seperti ini. Di sini saya pakai kategorisasinya 0 ya adik-adik ya, untuk kelas yang rendah dan ataupun tidak ataupun gagal ya, untuk memudahkan aja ngitungnya. Oke. Setelah saya mempreprocessing data tadi, saya lanjut menghitung bobot. Nah, ngitung bobotnya kalau versi regresi logistik gimana? Maka bobot pertama kita inisialisasi dulu. Oh, misalnya Anda kira-kira nih jam studi ini sudah punya klaim bahwa dia lebih dominan nih daripada pretest, maka kita beri aja bobot dia lebih besar. Atau Anda buat sama juga boleh, karena ini ngeblank nih, saya nggak tahu mana yang paling berpengaruh karena datanya banyak. Berarti bobotnya dibuat sama. Tambahkan satu lagi seperti SPM tadi yang kita sebut dengan bias. Ya, dan ini karena kita mau ngupdate bobot, berarti kita mau merubah sejauh apa. Maka merubah sejauh apa kita kenal dengan istilah learning rate. Maka ngubahnya 0,01 atau merubahnya selisih 0,2 atau merubahnya dikit-dikit 0,01 itu bebas. Di sini kita contohkan 0,1. Nah, ketika kita sudah melakukan inisialisasi, lalu kita lakukan prediksi, ngitung probabilitas dari setiap data gitu ya, menggunakan persamaan sigmoid ya. Tadi langkah pertamanya kita punya persamaan linear dulu ya. Persamaan linear itu adalah bobot kali dengan input ya, sampai dengan bobot kali input yang terakhir ditambah dengan bias. Berarti pada data yang pertama ini datanya adalah 0,1, berarti bobotnya tadi adalah 1,5, berarti 1 kali 0, ini bobot ya. 1 kali 0 ditambah 0,5 kali 1. Oke, ditambah dengan 0,3. Maka sama dengan 0,8. Nah, ini versi linearnya adalah 0,8. Tapi yang kita hitung dalam regresi logistik adalah probabilitas dalam bentuk sigmoid. Berarti nilai 0,8 ini kita masukkan ke 1/1 plus E pangkat minus nilai tadi. Berarti 0,8. Berarti 1 dapatnya ini 0,690. Percaya aja deh ya. Nah, di sini selanjutnya tadi kita punya jam studi di data yang kedua, jam studinya 0, pretestnya 0. Berarti tadi bobot untuk jam studi 1 kali data jam studinya 0, nih, ditambah bobotnya tadi kita sepakati setengah dikalikan dengan 0 di sini. Sehingga kita ditambahkan 0,3, ketemu persamaan versi linearnya 0,3. Tapi ketika kita masukkan dalam bentuk sigmoid, jadi 1/1 plus E pangkat minus 0,3, jadinya 0,574. Untuk data ketiga dan keempat, polanya sama, kita hitung cukup satu kali. Ya, satu-satu masing-masing datanya dengan bobotannya tadi 1 dan 0,5. Ketemu 1,8 versi persamaan linear, kita bentuk sigmoid, jadinya 0,858. Ya, jadi kita tuliskan aja di sini sekaligus. Nah, untuk yang data yang terakhir, 1, 0, berarti di sini Anda tulis 1 dan 0, bobotnya tadi 1 dan 0,5, ditambah 0,3 sebagai biasnya. Ketemu linearnya 1,3, tapi ketika di sigmoid kan dia bertransformasi menjadi 0,785. Ingat ya adik-adik, karena ini persamaan sigmoid, E pangkat minus ya, minusnya jangan lupa. Nah, kita sudah punya data ini, kita rekap di sini. Lanjut ya, kita ngitung gradien. Untuk iterasi yang pertama,
kita wajib menghitung gradiennya, karena gradien ini untuk apa sih sebenarnya ngitung gradien? Untuk ngerubah bobot, ya, merubah bobot. Kita cek dulu, oh prediksinya tadi, ini sebenarnya output prediksinya, jadi 0,6 ini artinya peluang dia untuk jadi 1 itu 69%. Ya, 0,57 ini artinya untuk jadi Y outputnya sama dengan 1, peluangnya 57%, itu bacanya. Nah, artinya ini kan masih belum benar. Sehingga kita perlu nih untuk melakukan perbaikan dari bobot yang kita set di pertama tadi, gitu. Nah, untuk merubahnya, maka kita hitung gradien. Nah, ini gradien untuk W1 sama dengan ini, ya. Ini rumus umumnya ya. Jadi, peluang dari selisih yang diprediksi dengan yang aslinya berapa outputnya dikali dengan input dari input yang mana. Contohnya, kita tadi punya P 0,690 di sini. Aslinya dia, oh ini kebalik ya ini. Outputnya ini kebalik ya teman adik-adik ya. Ini outputnya harusnya 0, 0, ini 1, 1, 1. Ini salah ya, sorry ya. Berarti outputnya 0 dikali dengan jam studinya adalah 0. Ya. Kemudian 0,57 ini dikurangi aslinya ini harusnya 0. Dikalikan dengan output jam studinya adalah 0. Ditambah lagi 0,85 dikurangi ini harusnya 1. Dikalikan dengan inputnya 1. Ini 0,85 juga. Ya, dikalikan 1 ya. Jadi ini harusnya gini ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 0 dan ini 0 gitu. Ya, 0,8 kurangi 1 kali 1. 0,785 kali kurangi 1 kali 1. Ketemu 0, ini ya. Setelah ini sudah ketemu, ini untuk bobot yang baru. Oh, ternyata bobot yang baru penurunannya adalah 0,499. Lakukan hal serupa untuk bobot pembaharuan bobot pretest yang kita sebut dengan W2. Ini rumusnya seperti ini ya, sama. Hanya ini kita pakai yang bobot kedua, prediksinya kan mirip, nggak ada pergantian. Jadi ini sama. Ini aja bobotnya yang Anda kali tadi. Ini kan jadi 1, kemudian kedua jadi 0, yang ketiga jadi 1, yang keempat jadi 1, yang kelima jadi 0. Maka ketemu, oh ini ditambah 0,4. Yang bias, nah ini gimana? Tanpa dikalikan dengan input manapun. Ya selisih antara output yang Anda prediksi dengan output yang sebenarnya. Selisihnya berapa? Kemudian disum hasilnya di sini dicontohkan 0,765. Nah, kalau Anda sudah ketemu, maka sebenarnya di iterasi 1 itu Anda siap-siap ngitung berapa apa ya? Ini kita sebutnya adalah cost function. Ini yang kita gunakan biasanya kalau di dalam regresi logistik untuk ngitung kira-kira dia harus berhenti atau enggak. Cuman karena ini before-nya kan belum ada, ini iterasi yang pertama kali, sehingga untuk menetapkan dia berhenti atau tidak kita lakukan di tahap ini. Maka di tahap ini kita cukup ngitung cost-nya. Cost-nya itu prinsipnya gimana sih? Ya, prinsipnya adalah minus 1 per total data dikali Y ini adalah data yang sebenarnya, output yang sebenarnya, ya, dikalikan dengan log prediksinya. Ya, ini kali log prediksinya, ditambah 1 kurangi Y1, berarti 1 dikurangi estimasinya. Nah, setelah dikurangi dengan hasil Y yang sebenarnya, maka dikalikan dengan log 1 minus Y. Ya, artinya log 1 kurangi estimasi. Jadi 1 kurangi yang sebenarnya kali log 1 kurangi yang diestimasi. Itu kalian lakukan penjumlahan dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Gitu ya, data yang terakhir. Nanti misalnya ketemu nih berapa nilai dari
cost functionnya. Maka di iterasi pertama ini kita catat dulu bahwa oh dari data ini cost functionnya 0,369 gitu. Sudah ya. Ini kita abaikan dulu datanya. Lalu kita update bobotnya gitu. Oh, update bobotnya itu tadi berapa ini berarti? Rumusnya seperti ini, seperti yang di PowerPoint yang awal tadi, bobot lama dikurangi learning rate dikali ini nilai dari penurunan gradiennya tadi ya. Jadi 1 ya untuk W1 ini adalah bobot saya yang lama tadi 1, saya kurangi learning rate yang saya tetapkan tadi adalah 0,1 dikali dengan penurunan gradien dari PY-nya tadi atau probabilitasnya tadi sama dengan minus 0,0499 untuk yang W1. Sehingga ketemu nih bobot barunya adalah dari 1 naik menjadi 1,04. Oke, sekarang yang W2 ya, yang W2. Yang W2 tadi bobot awalnya adalah 0,5 dikurangi learning rate-nya adalah 0,1 sama, tapi kita dapatkan yang berbeda ininya ya. Nilai dari turunan gradiennya 0,4 sehingga bobot barunya yang dari 0,5 menjadi turun lagi 0,4. Jadi yang ini tadi naik, yang ini malah diturunkan. Oke, sekarang ngupdate bias. Ngupdate bias itu sama ya. Bobot biasnya yang pertama berapa dikurangi dengan learning rate-nya tadi 0,1 dikurangi dengan nilai bobot turunannya tadi kita dapatkan 0,7 ketemu menjadi turun lagi ternyata 0,22 ini juga turun. Maka pada data yang baru maka W yang kita gunakan prosesnya seperti ini jadinya. Nah, yang ini. Ya, ini enggak digambar. Nah, jadi kita punya W yang baru ini. Jadi, nah saya hapus dulu ya. Kita punya persamaan 1, sekian-sekian ini dikali X1 ditambah 0,4 sekian-sekian dikali X2 ditambah 0,22 sekian-sekian sama dengan Z versi linear. Ya. Maka kita masukkan tadi ya untuk setiap data latih. Dengan perhitungan ketemu data linearnya, kemudian Anda konversi dengan nilai Z-nya tadi ya menjadi bentuk sigmoid. 1 plus 1 per 1 plus E eksponen pangkat minus Z. Nah, maka masing-masing nanti dapat probabilitas yang berubah lagi. Nah, ini ya yang kita gunakan untuk ngitung cost function. Ya, tadi kita anggaplah nih ya, kita ngitung cost function seperti tadi lagi ya. Bisa dicek nanti di modul, ternyata cost function di iterasi kedua jadi 0,35. Lalu kita lihat nih, berapa selisih cost functionnya? Oh, dari 0,36 sekian tadi berkurang menjadi 0,35, berarti ada selisih 0,019. Nah, ini kita tetapkan aja thresholdnya. Berapa kamu mau stopping kriterianya? Oh, stopping kriterianya 0,01 gitu misalnya. Ini harusnya 0,01 ya. Maka ini lebih kecil gitu ya. Karena ini lebih kecil, maka udah kita hentikan W yang terakhir tadi yang kita gunakan untuk data ujinya. Ya, maka ketika kita W yang terakhir tadi ternyata W ini ya. Walaupun sebenarnya saya disclaimer dulu ya. Biasanya yang kita sepakati itu kalau Anda menggunakan library-nya dari Python ya, regression itu pengambang batasnya ketika
cost function-nya tadi mencapai selisihnya tadi antara 10 pangkat minus 6-an. Ya, tapi kan kalau untuk ngitung latihan ini jadi panjang, jadi kita batasi aja 0,01 tadi. Ya. Nah, ketika ini sudah, oh ya sudah, ini fix nih, ini untuk kita pakai untuk di versi regression logistik, baru kita masukkan ke persamaan linier dengan nilai tadi, berapa nilainya. Ya. Kalau tadi input yang Anda pelajari sudah Anda konversi menjadi biner, berarti input yang Anda masukkan sebagai data uji ya dibinerkan. Tapi kalau data yang Anda proses tadi tidak melalui tahap binerisasi, ya berarti ini jangan dibinarkan, berarti dimasukkan 4 yang asli. Nah, karena hitungan saya tadi saya preprocessing dengan binerisasi, ya ini saya jadikan biner juga. Sehingga ketemu linearnya 1,2 ya. Dan ketika saya jadikan sigmoid 1/1 plus E pangkat minus, oh ini masih salah ya. Ini harusnya 1/pangkat minus 127 gitu. Nah, maka nilainya adalah 0,78 yang ekuivalen dengan penerjemahan 78,1% lulus. Ya, berarti kamu punya threshold berapa gitu ya untuk mengatakan dia lulus. Oh, saya mengambil dari min dari PY-nya tadi. Oh, PY-nya minnya itu akan masuk dari minnya 0,7 nih. Berarti kalau dia 78% ini lebih dari ambang batasnya, maka saya prediksi lulus. Kalau kurang dari ambang batas yang kamu tetapkan, nah itu. Dan menetapkan ambang batas itu bebas, tergantung dari pemrogram. Ya, bisa jadi menggunakan default standar 0,5, bisa menjadi menggunakan rumus-rumus sederhana statistika, min, median, atau modusnya misalnya, ya, atau dengan metode-metode yang lain. Tapi yang membedakan adalah hasil terhadap prediksinya tadi seperti apa, gitu ya. Nah, untuk penugasannya apa? Nah, untuk penugasannya Anda bisa buka di modul yang sudah saya siapkan. Nah, di sini Anda buka ya. Di halaman 15 sudah ada praktikum sampai dengan halaman 16. Ini untuk memandu Anda dalam proses mengerjakan. Tapi contoh yang ada di sini itu mengacu kepada soal yang kita bahas tadi. Jadi ada sebuah data dalam bentuk array yang dia lulus ataupun gagal. Nah, tugas yang ada di dalam tugas rumah ini diselesaikan dalam 2 minggu. Minggu ini sampai dengan pertemuan minggu depan, berarti saya tutup formnya itu tepat pada hari Senin minggu depan. Itu silahkan Anda mensimulasikan perhitungan SVM, noise bias, dan regresi logistik menggunakan sampel pada dataset Anda sebanyak 5 sebagai data latihnya dan 1 yang Anda sebagaikan data uji. Artinya satu data itu nanti kamu pakai untuk memprediksi apakah data ujinya itu bagaimana, outputnya seperti apa. Berdasarkan dataset pada tema tugas besar yang kamu gunakan. Ya, datanya ini Anda ambil komposisinya, misalnya kelasnya 2 seperti tadi, bisa gunakan komposisi 3:2. Satu kelas yang satu yang kelas 2. Gitu. Kalau data klasifikasinya ada banyak, ya berarti misalnya ada 3, ya berarti 2, 2, 1 gitu. Kemudian data uji yang kamu pakai berarti data yang paling sedikit tadi kah atau pokoknya salah satu kelas saja tadi apa. Dan itu harus diambil di atas 3 teratas atau 3 terbawah, bebas silahkan. Nanti yang penting ditunjukkan pada kolom keberapa yang nanti akan kita cross checkkan ya. Apakah data yang kamu pakai itu memang berdasarkan data latih yang ada pada Kaggle yang kamu pakai kemarin. Oke, gitu ya. Nah, untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3, yaitu praktikum di sini tugasnya, ini Anda diminta untuk memodifikasi ya tugas Anda supaya proyek besar Anda itu bisa menerapkan SVM, noise bias, dan regresi logistik untuk tugas besar, tema tugas besar Anda.
Ya, gunakan komposisi data latih dari seluruh datanya dengan perbandingan 3:1. Ya, jadi 3 istilahnya misalnya 40 gitu ya, 30-nya sebagai data latih dan data ujinya adalah 10 ya. Itu untuk menjawab soal nomor 2. Lalu untuk nomor 3 itu Anda diminta lengkapi kode program Anda untuk mengukur hasil akurasi. Di sini ada 4 yang diminta, presisi, recall, dan F1 score. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu silahkan Anda mungkin googling-googling gitu ya. Yang penting ada dalam penugasan Anda tadi gitu. Begitu saya pikir, semoga jelas ya apa yang dimaksud. Selamat mengerjakan.